rahimahullah fi ananihi wa rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yawma sini bila jamaah para wal masakin syarabatan fiha maka rakatan lahu wa idza sallal khatib wa lam yuran la yatakallamu anhu wa man yatakallam faqad laga fala ma'adala sujudu wasnahu ma'atim Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Sang Khalik, dan kita hanyalah makhluk. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembimbing kita, sang penerang kita, lentera kita di dalam kegelapan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dan tidak satupun zat yang patut disembah dan patut kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cara meningkatkan takwa adalah dengan kita melaksanakan perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan kita nikmat juga menaruh kita di zaman yang penuh cobaan, di zaman yang begitu berat, dengan segala kemudahan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita ketika lapar kita tidak perlu lagi keluar rumah, kita tinggal mengambil HP, kemudian memesan ojol untuk memberikan kita makanan, datang makanan itu sampai ke rumah kita. Di tengah perkembangan zaman yang Allah berikan, Allah juga memberikan kita cobaan yang begitu berat, yakni maksiat-maksiat yang mulai tumbuh subur dengan kemudahan zaman ini. Diketahui bahwasanya di Indonesia tercatat ada 16.000 kenaikan kasus HIV/AIDS pada tahun 2023. Pada tahun 2024, seorang narasumber mengatakan dari Kemenkes mengatakan bahwa dalam 1 bulan bisa terjadi lonjakan 4.000 kasus baru HIV/AIDS. Di Ternate sendiri terdapat lonjakan kasus berupa 84 kasus baru dari mulai 2023 hingga 2024. Ini merupakan musibah yang ma'asyiral muslimin. Ini merupakan azab yang
Allah berikan kepada kita harus cepat kita sadari. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kisi-kisinya untuk menghindari hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina." Jangan sekali-kali kalian dekati itu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ia itu merupakan jalan yang buruk lagi keji. Akan tetapi banyak dari kita yang belum menyadari hal ini. Bahkan syaitan, musuh Allah, membungkus perkara ini hingga dianggap keren oleh anak-anak muda kita, oleh generasi muda kita. Waliyadzubillah. Mereka sengaja mengupload di sosmed, sengaja menggunakan fasilitas kemajuan zaman untuk mengupload di sosmed. Pacaran, berduaan dengan perempuan, pergi dinner. Mereka tidak tahu bahwa itu terbisu iblis. Bagaimana iblis membungkus yang batil dengan yang hak. Bagaimana iblis membungkus sebuah keburukan dengan sesuatu yang terlihat indah. Akan tetapi kita sebagai kaum muslimin, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau ia tidak mampu dengan tangannya, dengan kuasanya, hendaklah ia berusaha merubahnya dengan lidahnya. Teguran. Wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Kalau misalkan ia tidak mampu lagi, ia tidak enak mau bersuara, hendaknya ia mengingkarinya di dalam hatinya, dan itu sudah melemah iman. Maka yang Allah haramkan itu bukan hanya zinanya, akan tetapi perilaku, segala perilaku yang mendekati zina itu merupakan haram. Sekarang banyak yang mengatakan pacaran halal dengan tidak bertemu dengan lawan jenis. Itulah terbisu iblis. Itulah bagaimana iblis membungkus sesuatu yang haram dengan sesuatu yang kira-kira tanpa sepengetahuan mereka itu haram. Ia bungkus dengan sesuatu yang syubhat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna asy-syaitana saduhuma." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan adalah yang ketiga di antara mereka. Hal ini bukan hanya saja berduaan secara langsung, akan tetapi ketika kita cetak, ketika kita menggunakan HP kita, ketahuilah bahwa itu ujian, masyaallah muslimin. Walaupun kita diberikan kemudahan teknologi, akan tetapi ujian kita juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya kenapa perempuan disuruh untuk menutup seluruh tubuhnya sedangkan laki-laki hanya di antara pusar dan paha? Karena sesungguhnya yang haram dari laki-laki itu adalah kemaluannya. Aurat sebenarnya dari laki-laki itu bukanlah tubuhnya tapi kemaluannya, tetapi nafsunya. Itulah yang haram, aurat sebenarnya dari laki-laki. Jangan hanya kalian menggunakan pakaian yang bagus, menutup pakaian, menutup aurat kalian, kemudian kalian di sosmed, kalian dengan ketikan-ketikan kalian mengundang syahwat. Ini adalah bala besar bagi kaum muslimin. Dikisahkan seorang sahabat pernah pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia katakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, azin berzina. Izinkanlah aku berzina ya Rasul." Para sahabat marah mendengar perkataan ini. Akan tetapi Rasul memanggilnya. Rasul katakan, "Udnu, mendekatlah wahai pemuda. Bagaimana pendapatmu jikalau ibumu dizinai, apakah engkau ridho?"
Dia katakan, la wallahi ya Rasulullah, bi abi wa ummi la. Tidak wahai Rasul, demi ibuku, demi ayahku, demi Tuhan, aku tidak akan meridhoinya. Lantas kemudian bagaimana dengan saudarimu? Tidak juga ya Rasul. Kemudian bagaimana dengan jika engkau memiliki anak? Tidak ya Rasul. Lantas kenapa engkau ridho ketika saudari perempuan menzinahi dari kaum muslimin dan muslimat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah musibah yang kadang terlambat kita sadari. Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata di dalam diwannya, inna zina dainun idza aqradtahu kana al-wafa min ahli baitika fa'alami. Wahai kaum muslimin, berhati-hatilah, karena sesungguhnya zina adalah dainun, hutang. Ketika kalian melakukan pinjaman, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya yang menebusnya adalah seseorang daripada keluarga kalian. Maka kita memohon ampun kepada Allah, kita memohon taubat, kita memohon perlindungan kepada Allah dari perilaku segala perilaku yang mengandung zina. Inna ahsanal kalam kalamullah wa malikul adab. Wa qala ta'ala wal 'usri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خصوصا في الأسر العليم خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأبواب والناطق بالصواب وكل المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان مثل المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه السيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وكافر الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم واسألوه من فضله ويزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم